Wow, breaking news Bobotoh, ada pemain yang sudah di Bandung sekaligus Coach Bojan Hodak agak sedikit puyeng karena anggaran keuangan belum turun dari manajemen Persib Bandung. Jadi Coach Bojan Hodak agak sisut ngalengkah siga nama siga musim kamari, pemain memeureun loba pilihan tapi duitnya sanes teu aya Bobotoh, tapi mungkin sekarang mah posna harus sesuai dengan kebutuhan heula sigana. Sekaligus juga kita akan update informasi terbaru tentang pemain yang sudah deal, pemain yang sedang negosiasi, dan juga pemain yang kemungkinan akan out. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola, dari Sabang sampai Merauke. Kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya juga selalu mengajak kepada Bobotoh untuk selalu menyebarkan pesan perdamaian ya, Bobotoh sealam dunia, karena sepak bola itu sebenarnya menyatukan bukan malah memecah belah. Nah, Bobotoh sealam dunia, ada update informasi terbaru tentang pemain yang memang udah beberapa kali kita bicarakan di konten HT Biru, juga di konten-konten konten kreator lain yang membahas tentang Persib Bandung. Yang pertama saya ingin kasih tahu dulu dasar argumennya. Yang pertama, Coach Bojan Hodak pernah bilang itu di konferensi pers laga setelah melawan siapa, saya lupa lagi. Kalau saya nggak salah sih ketika baru beres pertandingan di ACL 2, Coach Bojan bilang bahwa kita perlu regenerasi khususnya di lini belakang karena Jupe dan Papa Victor udah tua, ditambah mereka juga sebentar lagi pensiun. Bang Jupe sementara ini direncanakan memang akan pensiun di Persib sekaligus akan menjadi salah satu asisten Persib Bandung. Papa Victor juga keinginannya pensiun di Persib Bandung, tapi nggak tahu apakah nanti setelah hengkang dari Persib, apakah akan kembali memperkuat tim, entah itu di Liga 1 atau di Liga 2, kita belum tahu. Tapi intinya Persib akan kehilangan dua center back senior, Bang Jupe dan juga Papa Victor. Ini yang menjadikan dasar argumen Coach Bojan Hodak ingin mencari back baru yang masih muda, kata Coach Bojan Hodak, karena saya ingin berpikir panjang. Sekarang mungkin udah ada Nick juga udah cukup tua sebenarnya, udah ada Gustavo Prangka, ada Kakang juga di situ yang bisa bermain sebagai posisi center back, ada Deddy Kusnandar yang pernah juga bermain sebagai back tapi lagi cedera, Rahmat Irianto juga sebenarnya bisa di situ, tapi tetap terlalu riskan karena untuk Deddy dan Rahmat Irianto posisi aslinya bukan posisi seorang center back. Hanya tersisa mungkin Kakang, Nick, dan juga Gustavo. Jika kita berbicara Papa Victor dan Bang Jupe udah gak bisa bersama Persib Bandung lagi. Itulah kenapa Coach Bojan Hodak mencari back baru dan juga masih muda. Makanya muncullah nama Dava Salman. Masih muda, 22 tahun kalau saya gak salah. Dia tampil apik luar biasa bersama PSM Makassar. Bahkan saya masih ingat, cuman saya lupa di tanggal dan juga musim kapan ketika Persib Bandung bertemu dengan PSM Makassar maksud saya, dan Dava Salman tampil sangat luar biasa. Bahkan beberapa kali komentator di televisi waktu itu mengucapkan ini pemain asli Jabar, katanya orang Tasik dan pasti memiliki keinginan untuk bermain di Bandung. Karena sejatinya orang Jawa Barat mah pasti tim impiana ingin membela Persib Bandung. Itu sebabnya mungkin menjadi salah satu dasar juga kayaknya akan sedikit mudah untuk melobi Dava Salman ke Persib Bandung. Ditambah Persib juga memiliki value-value lain, keuangan yang bisa dibilang profesional, manajemennya tidak ada hal-hal yang negatif selama ini, dan tentunya tim besar. Dan sekarang hari ini ketika saya bikin video ini, Dava Salman sedang ada di Bandung. Dia bikin story, ini storynya, sedang ada di Bandung, walaupun kita juga nggak tahu apakah Dava Salman ke Bandung itu main EDK Cileunyi, misalkan EDK Cimahi, kita nggak tahu. Cuman ini menjadi semakin apa ya, kayak kode yang udah mulai semakin terbuka lebar kalau Dava Salman akan bergabung dengan Persib Bandung. Tapi saya ingin tahu dulu sebenarnya pendapat Bobotoh. Kalau seandainya iya Dava Salman bergabung dengan Persib Bandung, Bobotoh setuju nggak? Karena kan dia itu pemain muda, lokal, asli Jawa Barat. Kalau kita lihat dari background itu biasanya kurang sedikit berkembang kalau ada di Persib Bandung. Apalagi saya yakini jika melihat kondisi sekarang, Dava Salman sepertinya akan menjadi pelapis.
Karena hal yang agak tidak mungkin lah untuk saat ini menggeser seorang Nick Weaver atau juga Gustavo Polanco. Walaupun kita juga nggak tahu, jangan bisa saja kan Dava Salman nanti malah perform bagus di Persib Bandung saat latihan menunjukkan kualitasnya, ketika diberikan menit bermain juga menjawab dari kepercayaan pelatih, bisa saja menggeser salah satu pemain inti Persib di center back sekarang, bisa saja seperti itu. Tapi kalau seandainya kita berbicara visi ke depan yang panjang, udah dipersiapkan dari sekarang pemain seperti Dava Salman yang memiliki potensi bagus, menit bermain, jam terbangnya juga bagus di Liga bersama PSM Makassar. Jadi ketika nanti kita kehilangan salah satu center back inti Nick Weaver atau Gustavo Polanco, santena kasarna geus teu kudu neangan jauh-jauh, geus teu kudu ngabentuk ngalatih loba-loba mineng-mineng, karena udah ada Dava Salman yang udah lebih dulu tahu tentang karakter Persib, tahu tentang Coach Bojan Hodak, dan tahu bagaimana gaya permainan Persib Bandung. Secara logika statistik seperti itu, walaupun kita juga belum tahu kedepannya seperti apa. Dan itu kabar tentang Dava Salman. Kita tunggu aja apakah akan sedikit atau sebentar lagi diumumkan oleh manajemen Persib secara resmi. Dan yang kedua, yang kemungkinan udah pasti bergabung adalah Djalnando, bobotoh salam dunia. Djalnando dipastikan, kalau melihat beberapa kali statement Coach Bojan Hodak, katanya kita akan menghubungi pulang Djalnando, karena kita akan kehilangan Rejaldi Hehanussa bisa dibilang sampai akhir musim ini. Jadi musim ini bisa dibilang full tanpa Rejaldi Hehanussa, walaupun pernah bermain bersama Persib 1 atau 2 laga kemarin, saya lupa lagi. Dan opsinya daripada beli, mendingan ngambil Djalnando. Sebenarnya ada satu rahasia dengan memulangkan Djalnando ini, bobotoh. Bukan hanya karena butuh-butuh teuing kasarna, bukan karena Djalnando punya menit bermain banyak juga di PSIS Semarang dibandingkan dengan Persib Bandung, tapi karena minim budget. Daripada kudu meuli pemain lain, ngeluarkan budget anyar, mending gue memainkan pemain yang masih jelas sebagai status pemain Persib Bandung cuman sedang dipinjamkan, yaitu Djalnando. Ini sekaligus masuk benang merahnya tentang Coach Bojan Hodak yang sekarang udah mengeluarkan statement, katanya saya lagi nunggu anggaran, kurang lebih gitulah. Saya lagi nunggu anggaran dari manajemen. Kalau seandainya uangnya ada, ya kita pasti belanja. Tapi kalau seandainya tidak ada, ya kita akan maksimalkan pemain yang ada sekarang. Karena sekarang keadaan lagi agak sedikit genting, kata Coach Bojan Hodak. Maksudnya genting itu bukan Persib teboga duit, pilot dan segala macamnya. Bukan ya, bobotoh salam dunia. Tapi Persib ingin mengelola uang dengan secara profesional. Apalagi kebutuhan Persib Bandung sekarang tuh loba pisan, bobotoh. Nuka hiji kita tahu proses pembuatan training center dan juga proses mengambil alih GBLA itu bukan dana yang sedikit. Saya lupa lagi proses untuk ngagaringkeun sawah di sekitaran GBLA untuk training center aja itu puluhan atau ratusan miliar biayanya. Itu can dibangun loh bobotoh, hanya ngagaringkeun hungkul. Nah, naon namana teh nutupan gitu kan, nutupan sawah dijadikan tanah tanah garing gitu kan, itu memiliki dana dan mengeluarkan dana yang cukup besar juga. Ditambah juga Persib harus menjaga biaya-biaya yang udah harus menjadi kewajiban Persib Bandung dikeluarkan. Salah satunya adalah gaji pemain. Persib juga kemarin baru main di ACL dan di musim depan memiliki lagi visi untuk bisa kembali back to back juara dan kembali bermain di Asia, dan itu harus udah dianggarkan dari sekarang. Itu sebabnya Persib Bandung kalau saya melihatnya lebih hati-hati agar ulah nepikeun ka ayeuna urang hayang meuli pemain alus mahal tambuh tapi gaji pemain teu kabayar. Itu kan malah jadi masalah juga untuk Persib Bandung ke depannya. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini bobotoh, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengetahuan kita tentang Persib Bandung. Jangan lupa untuk selalu menyebarkan pesan perdamaian, karena sesungguhnya sepak bola itu menyatukan, bukan malah memecah belah. Segitu dulu bobotoh. Assalamualaikum.